Nah, ini saya akan mencoba lagi membuat file kosongan dengan nama yang lain dari referensi yang lain. Misalnya saya ambil referensi ini. Saya Nah, ini Sugiono ini buku referensi yang akan kita gunakan dari buku cetak ya, Sugiono. Ini kita ambil contoh. Nah, kita akan menggunakan eh, file kosongan untuk menampung citasi dari Sugiono. Maka kita save as dulu yang dari Word, kita save as dalam bentuk PDF. Oh, maaf. Kita tulis Sugiono di sini dalam bentuk PDF. Kita save. Sudah, maka kita cari Sugiono tadi. Kita masukkan di library. Di sini kita tambahkan Sugiono. Nah, ini kita sudah mempunyai file buku untuk citasi dari bukunya Sugiono. Nah, ini di bagian kanan, ini Bapak Ibu masih bisa melihat bahwa tipenya masih tipe jurnal. Padahal ini tadi tipenya seharusnya adalah buku cetak. Sehingga Bapak Ibu perlu mengklik dulu di bagian detail ini. Klik detail, sudah seperti ini. Kemudian kita cari tipenya adalah buku. Sudah, tipenya buku. Kemudian autornya adalah Sugiono. Sebelum ke autor, mungkin kita ke ini dulu, ke judulnya. Judulnya daripada kita ngetik ya, Bapak Ibu, kita copy paste atau kita mengkat dari yang judul ini saja biar lebih enak daripada kita menulis di sini. Saya coba ambil yang ada di sini. Sugiono. Kemudian tahunnya 2013 sudah benar. Halamannya tidak perlu ditulis, Bapak Ibu. Ini sudah 2013 benar. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk buku itu adalah city di sini. Untuk city atau kota dari penerbit. Nah, ini adalah Bandung. Kita tuliskan di sini Bandung. Kemudian edisinya tidak ada, kemudian penerbitnya. Nah, ini yang kita perlu tulis di sini adalah publisher atau penerbit. Penerbitnya di sini adalah CV Alpha Beta. Ini saya cut dari sini. Publisher CV Alpha Beta. Nah, ini ketika kita mempunyai buku cetak dan kita mau tulis di sini seperti ini Bapak Ibu caranya. Bandungnya kita hapus, judulnya sampai RNT. Oke. Nah, ini kita lihat di bagian detailnya. Ini ada autornya sudah benar Sugiono, title judul bukunya adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif serta R&D tahun terbitan 2013. Ini yang akan kita gunakan untuk citasi. Jadi nanti kita tinggal manggil namanya pengarangnya adalah Sugiono. Kita coba di Word-nya. Di sini kita coba mensitasi dari Sugiono. Nah, ini sudah ada Sugiono. Oke, sudah muncul citasinya, kemudian di daftar pustakanya. Nah, sudah otomatis tampil di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu mengetik manual Sugiono dan lain-lain. Dan kalau kita mengetik manual nanti itu akan lebih rawan pada urutannya. Urutannya itu berarti kita harus mengecek lagi. Tetapi kalau sudah tersitasi dengan Mendeley itu Bapak Ibu tidak perlu mengecek lagi karena itu sudah otomatis urut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita lakukan untuk file-file kalau kita punya referensinya itu dalam bentuk buku cetak, kemudian referensinya itu kita tidak menemukan di internet,
atau jurnalnya itu PDF-nya kita tidak temukan, kita bisa mengakalinya seperti ini gitu Bapak Ibu. Mungkin itu ada yang lain Bapak Ibu silakan. Artinya gini Mas, ini kaitannya mencari referensi yang belum kita temukan, misalnya kita ini kan searching gitu kan. Yeah. Ketika kita mendapatkan di sebuah daftar pustaka salah satu penelitian itu kita copy gitu ya Mas. Iya, itu salah satu cara supaya kita lebih enak nanti ketika mensitasi dengan jurnal. Artinya Dengan artinya Mendeley. artinya ini apa desktop ini online atau tidak sih Pak Mendeley ininya? Mendeley bisa kita online kan Pak. Jadi ketika kita membuka mendeley.com, kita masukkan atau sign in dengan nama email kemarin, kemudian password yang kita buat kemarin itu otomatis nanti bisa online. Oh, gitu ya Pak. Jadi kita juga bisa mencari jurnal secara online di Mendeley. Mendeley.com maksud saya, bukan Mendeley desktopnya. Oh ya. Terus ini Mas, kaitannya dengan halaman. Tadi kan buku misalnya Sugiono, kan biasanya ada di halaman berapa. Sementara di Mendeley itu kan kita tidak menuliskan halaman. Nah, untuk kutipannya di belakang itu misalnya Sugiono, tahun sama halaman itu gimana Mas? Atau manual? Kalau kita mau mensitasi Sugiono misalnya gitu Pak, di sini ada Sugiono 2013, ini mau kita edit. Karena di sini untuk citasinya tidak ada halamannya, kita akan mengedit halamannya misalnya. Jadi dari citasi inilah yang kita edit, bukan dari daftar pustakanya, tetapi dari citasinya. Misalnya di sini bla 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 bla, dan ini mau kita ganti misalnya di sini Sugiono 2013 ini kita ambil dari halamannya. Misalnya Belum masuk Mas. oh iya, mohon maaf, belum Mas. Belum Screen-nya. saya share nih. Saya share dulu. Sudah tampil nih Bapak Ibu? Sudah tampil Pak Sri? Sudah. Sampun nggih. Sudah. Nah, ini yang mau kita edit misalnya kita tampilkan halaman seperti yang tadi nggih, seperti yang di Perbasari tadi kan ada halamannya. Kita lihat yang Perbasari tadi. Nah, page 87 ya. Nih, ini halaman 51. Kita mau membuat citasi dengan cara yang seperti ini. Nah, ini yang kita edit di citasinya, Bapak. Jadi, misalnya ini Sugiono 2013 ini akan kita gunakan di depan. Maka ini Sugiono kita edit secara manual. Kemudian tadi halamannya misalnya 51. Nah, ini kita harus di sini akan muncul ketika kita mengedit citasinya, itu akan muncul kita menggunakan yang sebelumnya, yang sebenarnya, atau kita menggunakan editan ini tadi. Kalau kita menggunakan editan kita, itu berarti kita pilih yang keep manual edit. Nah, ini keep manual edit ini otomatis juga citasinya tidak akan berubah. Nah, citasinya tetap menggunakan Sugiono, walaupun ketika kita citasi di awal di sini kita ubah secara manual, tapi di daftar pustaka nanti tetap munculnya adalah Sugiono seperti ini. Oke. Artinya ketika itu diedit apapun itu, ketika diedit pasti muncul keep tadi ya Pak ya? Iya, pilihan muncul. Tadi ya? Kita pilih yang keep editan. Kalau kita tidak yang editan, misalnya ini saya edit 51 misalnya. Kita sebenarnya menghendaki yang seperti ini tulisannya misalnya Sugiono dalam kurung 2013 di halaman 51. Tetapi ketika kita sudah mengklik di sini, ini kita pilih undo, maka dia akan kembali seperti semula. Nah, dia akan kembali seperti semula. Berarti supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita keep tadi. Ya, jadi itu dirubah. Setelah dirubah, itu muncul dengan sendirinya atau harus klik?
Kanan po kiri gitu, Mas? Ketika kita gerakkan kursor di klik dimanapun, itu nanti akan muncul, Pak. Misalnya ini, nah, misalnya seperti ini kita klik dimanapun, di atas, di bawah, atau di samping, itu akan muncul. Nah, ini akan muncul. Karena kita sudah terhubung dengan Mendeley Desktop. Oh ya ya ya. Oke. Ya. Tinggal keep aja ya. Tinggal pilih yang keep manual edit. Nah, otomatis dia akan seperti ini. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Kalau yang lain, monggo yang lain. Ya, saya Pak. Silakan, Bu Agatha. Ya, kemarin itu kan saya sudah mencoba itu mensitasi itu beberapa kutipan itu, kemudian sudah muncul pada daftar pustaka. Nah, kemudian saya tidak memakai gitu, kemudian mau saya delete di daftar pustaka, itu kok tidak bisa ya? Misalnya yang kutipan tadi tidak bisa gitu toh, terus saya mau mendelete itu kok tidak bisa. Jadi Ibu kalau mau mendelete yang daftar pustaka yang kita tidak jadi memakai, itu yang di-delete bukan di daftar pustakanya Ibu, tetapi yang di-delete adalah citasi alfanya. Ketika kita insert citation, itu ialah yang akan kita hapus. Misalnya ini Sugiono, maka Sugiono ini yang kita hapus supaya di daftar pustaka ini hilang. Kita refresh, nah ini otomatis hilang itu. Hanya di refresh saja, Pak? Iya, hanya di refresh saja, Bu. Semudah ketika kita memasukkan citasi. Sudah susul daftar pustaka yang lain gitu loh. Iya, ketika Ibu refresh nanti otomatis hilang Ibu. Ini saya contohkan, saya contohkan kita insert banyak, misalnya Sugiono. Kemudian ada Purbasari. Kemudian ada Hasanah. Nah, kita punya 3 referensi, 3 citasi yang awalnya mau kita gunakan, tetapi kita tidak jadi menggunakan yang Purbasari. Nah, ini yang kita hapus adalah yang citasi Purbasari awalnya tadi. Ini yang kita hapus. Kita del dan kita refresh. Nah, Purbasari otomatis hilang Ibu dari daftar pustaka. Berarti kuncinya di refresh ya Mas ya? Betul Pak. Kalaupun tidak di refresh, ketika nanti Bapak Ibu menambahkan atau mensitasi yang lain, itu sebenarnya nanti ke refresh sendiri. Misalnya seperti ini kan di daftar pustaka ada Purbasari. Di sini ada Purbasari. Di sini kita hapus Purbasari. Kemudian kita mensitasi yang lain. Kita belum merefresh ya ini. Kita mensitasi yang lain. Misalnya, aduh maaf. Kita menggunakan citasi yang lain di sini, kita masukkan misalnya Parker. Nah, ini Parker. Ini Purbasari yang di sini tadi otomatis akan hilang, walaupun kita tidak merefresh. Karena yang di atas tadi sudah kita hilangkan. Jadi semudah Bapak Ibu memasukkan insert citation, semudah itu pula Bapak Ibu menghilangkan citasinya. Ya, pokoknya dengan Mendeley ini kita bisa mencari ininya ya Mas ya, mencari bentuk aslinya ya ketika kita hanya menemukan daftar pustakanya gitu. Iya. Pripun Bu Agatha, bisa? Pak, cara tadi, cara menghilangkannya tadi. Di blok atau gimana toh? Itu kan sudah daftar pustaka gitu. Terus menghilangkannya gimana? Misalnya saya mau menghilangkan Hasanah ini itu, Hasanah misalnya. Hasanah ini mau kita hilangkan, maka di yang citasi awal Bu, kalau kita susah mencari Hasanah yang ini, citasi awalnya ini, kita menggunakan Hasanah ini sebagai referensi. Kita misalnya tulisan kita udah banyak sekali, susah mencari Hasanah ini letaknya di mana yang mau kita hapus, itu kita Ctrl F saja, kita search Hasanah.
Nah, nanti akan ketemu citasinya di mana. Ya. Nah, citasi itulah yang sudah kita ketemukan ini tadi yang akan kita hapus. Maka ini diblok, Bu. Kemudian di del. Dah. Otomatis hasanah nanti ketika kita refresh atau kita masukkan citasi yang lain, hasanah ini akan hilang. Nah, udah hilang. Yang dihapus bukan daftar pustakanya, tapi Bukan. kutipannya nih. Iya, betul. Yang dihapus adalah kutipannya. Ya Pak, nanti saya coba. Makasih. Ye. Monggo Bapak Ibu yang lain. Kalau justru ini Pak, justru ketika kita itu bingung mencari kutipan karena kita belum daftar pustakanya ini. Bisa nggak untuk mencari sekalian tahunnya gitu, bisa nggak? Misal di mana Pak misalnya? Misalnya gini, kita itu nulis nih, tapi mencari referensinya kan sulit. Kita belum menemukan referensinya, baik itu siapa, tahun berapa yang dikehendaki, misalnya di tahun-tahun 5 tahun terakhir nih. Misalnya tentang manajemen pertunjukan. Nah, sedangkan saya mencari searching itu belum dapat. Itu baik di daftar pustaka penelitian orang lain atau apa, itu kan susah. Nah, itu apakah bisa dicari di Mendeley ini, Pak? Kita coba ya, Pak. Kita coba di Mendeley. Kita buka Mendeley, tapi Mendeley yang mendeley.com. Jadi di browser, bukan Mendeley desktop. Kita masuk ke Berarti buka ini ya, Pak ya? Ya, buka internet di browsernya. Oh, ya, ya, ya. Nah, ini sudah terlihat ya Bapak Ibu? Oh, yang itu Pak, yang itu ya, ya. Nah, kita masukkan di sini. Apa yang akan kita cari, masukkan di sini. Alangkah lebih baik lagi kalau Bapak Ibu itu sync in dulu di sini. Di atas ini sync in dulu atau masuk dulu. Supaya apa? Supaya nanti lebih enak citasinya itu otomatis akan tertambahkan dari internet. Ini saya coba perbesar agar kelihatan. Nah, ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu lebih baik sync in dulu. Jadi masuk ke akunnya Bapak Ibu yang kemarin sudah didaftarkan. Ini saya coba masuk dengan akun saya. Nah, ketika kita sudah masuk, maka tampilannya akan sedikit berubah. Ya. Tampilannya akan menjadi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, ini tandanya saya sudah masuk. Ada nama saya di sini. Kemudian, kita akan mencari artikel tadi yang Pak Sri sebutkan, misalnya manajemen pertunjukan. Tahunnya? Tahunnya nanti kita bisa sesuaikan, Pak Sri. Jadi ini kita cari dulu, search. Nah, ini kita sudah bisa lihat jurnal, banyak jurnal di sini. Kita lihat dulu sebelah kiri, nggih, sebelah kiri. Sebelah kiri di sini ada tahun. Nah, itu yang Pak Sri tadi maksudkan, daripada kita menulis tahun berapa, di sini ada 12 bulan terakhir, artinya 1 tahun terakhir. Kemudian 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Nah, ini kita klik yang 5 tahun terakhir. Kemudian tipenya yang kita inginkan dalam bentuk jurnal. Nah, ini ada jurnal, ada buku, ada generik. Kita pilih jurnal misalnya, Pak. Nah, ini otomatis di sini akan berubah. Sudah? Oh, ya, ya, ya. Ini jurnalnya. Kalau kita menghendaki jurnalnya dari jurnal tertentu, itu bisa kita klik salah satu. Kalau tidak menghendaki jurnal yang manapun boleh. Nah, ini kita langsung ke sini, langsung ke sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini ada jurnal ini, Pak. Misalnya jurnal manajemen seni pertunjukan pada grup orkes. Ya.
Ini kita langsung tambahkan ke library. Ketika kita menambahkan ke add library, itu nanti ke desktopnya otomatis akan tertambahkan, Pak. Jadi dengan cara ini Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu mencari jurnal satu-satu. Kalau misalnya kesulitan, tapi kalau misalnya sudah punya jurnal satu-satu, nah Bapak Ibu bisa nge-add-nya dari sana. Tapi kalau mau dari internet nge-add-nya berarti di add library sini. Ini saya coba tambahkan add library. Ini Mulyawan. Mulyawan ini saya coba view di saya. Nah, ini ada Mulyawan 2018 manajemen seni pertunjukan pada grup orkes. Mari kita lihat di desktopnya untuk Mulyawan apakah sudah ada di sini atau belum. Kita ngeceknya di sini aja. Kita cari Mulyawan. Oh, ternyata belum masuk di sini. Kenapa belum masuk? Karena ini nanti terkait dengan biasanya downloadnya dari internet ke desktop kita. Itu yang memerlukan waktu. Biasanya ini saya coba library. Oh, ini tadi saya kayaknya yang di desktop belum ini apa namanya? Belum sync in. Ini saya coba sync in dengan akun saya yang tadi. Terus saya sync in lagi di itu mencari buku lewat situ juga bisa nih, Pak? Bisa, Ibu. Bisa. Tadi kan ada pilihan jurnal, ada pilihan buku. Nah, ini Mulyawan sudah masuk, Pak Sri. Oh, ya. Nah, ini Mulyawan sudah masuk. Kita korek di sini. Oke. Ini kita buka coba. Di sini bisa tidak? Dia bentuknya open access atau tidak? Ini masih. Oh, ini ketika kita mau buka tadi ngelinknya di sini ternyata Pak Sri. Jadi PDF-nya itu tidak langsung terbuka karena filenya itu bisa jadi yang seperti ini adalah filenya adalah berbayar. Bisa jadi ini bukan dalam bentuk PDF aslinya. Jadi dari si Mendeley itu menampilkannya seperti ini, hanya menampilkan abstraknya saja. Oh, ya. Tapi paling tidak Pak Sri kan sudah punya daftar judulnya, Nji. Iya. Seperti ini. Ini citasinya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya bagaimana cara kita bisa mencari jurnal tetapi tidak dari Mendeley-nya. Karena di Mendeley seperti ini misalnya. Nah, ini kita bisa menggunakan Google Scholar. Google Scholar itu saya ketikkan di sini misalnya Scholar langsung. Scholar. Nah, di Google Scholar ini Bapak Ibu bisa mengklik ini scholar.google.com. Nah, jurnal yang akan kita cari punyanya Mulyawan ini kita copy saja. Sampai dengan judul, kita copy, kita pastekan di sini. Nah, ini muncul Pak Sri, jurnalnya, di mana dia sebenarnya letaknya. Ini di unes.ac.id. Ini kita klik yang, kalau kita mau mengambil yang ini, jurnal yang ini, kita kliknya di sini ya, Bapak Ibu. Ada tulisannya PDF ini. Kita klik yang ini.
Stres kenapa? Bun, tahu nggak kalau pop itu Nah, ini cuma bisa ke-download. bos penghilang stres loh. Ini kita coba download. Pop-it. Sudah, ini ada di dokumen download. Nah, ini adalah file yang kita cari tadi. Nah, seni pertunjukan orkes tadi penyanyi Mulyawan. Ini PDF-nya. Bu Tuti di mute dulu, Bu Tuti. Nah, ini Pak Sri, PDF-nya sudah bisa dicari dengan cara tadi di Google Scholar-nya. Kalau tadi tidak muncul di Mendeley, maka kita perlu mencari di Google Scholar seperti tadi. Ini muncul jurnalnya, jurnal seri musik, dan sebagainya. Kemudian di Mendeley tadi, kan belum muncul tadi, tapi setelah saya sync in muncul. Nah, ini sudah bisa langsung, kalau kita add lagi yang sama filenya ini, apakah tertumpuk atau tidak, mari kita lihat. File yang sama, nah ini kan kita masukkan. Nah, ini ada perbedaan Pak Sri yang bisa dilihat. Yang atas, ini yang dari Mendeley tadi langsung kita masukkan di library. Yang bawah, ini yang kita dari PDF. Ini ada bentuk PDF-nya. Oke. Ya, jadi yang bisa kita pakai yang ini. Sebenarnya sama aja ini. Ya. Berarti dihapus itu ya, Pak? Yang atas bisa dihapus. Oh ya. Ya, oke. Itu baik Inggris maupun apa juga ada gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi yang dalam bahasa asing. Bapak Ibu kalau mau mencari jurnal, salah satu caranya adalah Bapak Ibu masuk ke Google Scholar. Google, ini scholar.google.com. Ini Bapak Ibu bisa mencari jurnal apapun yang ada di sini. Misalnya manajemen pendidikan berbasis, kalau misalnya ada ya, asah, asih, asuh. Nah, ini bisa kita lihat bahwa Ibu di sini ada model pembelajaran karakter. Ini dari jurnalnya yang ada dari Makassar. Ini ada UNER. Ini ada UIN Jakarta. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang bisa di-download. Kalau ini misalnya ini adalah buku. Jadi buku ini tidak bisa di-download Bapak Ibu. Jadi kalau mau mencari mungkin buku cetaknya yang kita cari di toko buku atau dengan ke perpustakaan kalau misalnya ada. Ini contoh, dan di sini tidak bisa di-download karena tidak ada PDF-nya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya diminta untuk membuat penelitian yang inovatif atau ada inovasinya, itu berarti Bapak Ibu harus menambahkan paling tidak ada perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan. Jadi ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya tidak harus besar sekali perbedaannya. Perbedaannya bisa jadi nanti hanya satu variabel tambahan misalnya, atau ada variabel dependen atau independen yang berbeda. Bisa seperti itu adalah salah satu cara Bapak Ibu untuk menggali inovatif atau kebaruan. Nggak stres. Ini Nih, maksudnya stres, lihat